Siap buat dengar firman Tuhan? Siap buat menyambut perkara yang luar biasa tahun depan? Siap buat menyambut perkara yang luar biasa tahun depan? Coba katakan yang lebih keras. Siap buat menerima segala sesuatu tahun depan? Saudara, tahun depan adalah tahun yang luar biasa. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan suatu WA ya, kesaksian atau vision yang dia dapatkan, penglihatan yang dia dapatkan. Suatu saat dia sedang berdoa dan tiba-tiba Tuhan tunjukkan sesuatu penglihatan. Dan ternyata penglihatan yang dilihat itu hampir banyak yang mendapatkan dari hamba-hamba Tuhan yang besar. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan akan hal-hal seperti itu. Ya. Intinya akan saya sampaikan apa yang mereka lihat. Ya. Yang mereka lihat adalah begini. Sedang mereka berdoa. Saya harap saudara benar bisa tangkap dan bisa mengerti apa yang bakal terjadi untuk tahun depan. Saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan perlihatkan suatu bukit. Saudara tahu bukit? Bukit adalah sesuatu lebih rendah dari gunung. Betul? Yang namanya bukit adalah sesuatu yang lebih rendah dari gunung, tapi lebih tinggi dari lembah. Betul? Ya. Dia melihat sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Saat dia melihat akan bukit itu, lalu dia katakan, Tuhan, ada apa ya kalau saya lihat bukit ini? Dan Tuhan katakan, kalau engkau bisa naik ke bukit itu, di bukit itu terdapat banyak pintu gerbang yang terbuka. Dan pada saat pintu gerbang itu terbuka, dan Tuhan katakan, nah bukit itu adalah tahun depan. Tahun 2020. Engkau melihat ya, tidak terlalu tinggi. Setiap orang dapat untuk menjangkau dan menaiki akan bukit tersebut. Dan saat engkau sampai di tempat itu, di bukit yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu terjal, semua pintu gerbang terbuka. Berarti tahun depan ada perkara-perkara yang luar biasa. Semua pintu Tuhan buka. Lalu apa yang terjadi? Mereka semua pada lari, saudara, untuk menaiki bukit itu. Saya percaya jikalau saudara mendapatkan penglihatan itu, mau tidak mau, tahun 2020 akan datang. Betul tidak? Tidak bisa saudara katakan, aku mau tinggal di tahun 2019. Gak bisa. Mau tidak mau, saudara dan saya akan naik dan harus memasuki tahun 2020. Kurang lebih 21 hari yang akan datang. Lalu mereka banyak sekali mereka mau naik. Ada yang merasakan gini, aku mau lihat-lihat dulu . Tapi banyak sekali orang-orang ini yang sudah mau naik. Nah, saat mereka naik, memang bukit tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu terjal. Tetapi tiba-tiba dia melihat, loh kok banyak orang yang melorot ya? Saudara tahu melorot? Naik akhirnya turun kembali. Banyak sekali, sudah naik baru 2-3 langkah naik ke atas, melorot lagi. Lalu dia katakan, Tuhan, kenapa kok banyak sekali orang yang gak bisa naik? Kok melorot lagi? Tuhan katakan, kurang hati-hati. Kenapa dikatakan Tuhan katakan kurang hati-hati? Karena jalannya licin. Saudara, ini peringatan buat saudara dan saya. Mau tidak mau,
saudara dan saya akan naik ke bukit itu. Mau tidak mau saudara dan saya akan menjalani tahun 2020. Tapi ada 2 peringatan. Hati-hati karena jalannya licin. Betul? Ya. Ini harus ada, masukkan dulu dalam diri kita. Hati-hati karena jalannya licin. Sesudah itu lama-kelamaan mereka yang sudah naik, turun, jatuh lagi, naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Mereka ada yang putus asa dan dia katakan, sudahlah aku di bawah saja. Ya. Aku tidak mau naik lagi, berat. Akhirnya dia di bawah. Ya. Sampai sih tahun 2020, tapi tidak bisa sampai di puncak destiny. Ya, karena apa? Putus asa, gak mau lagi, takut, kapok, takut melorot lagi, takut melorot lagi. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan, aku mau coba lagi, aku mau hati-hati dan aku harus sampai. Apa yang orang-orang yang punya hati yang besar ini, dia memberanikan diri, dia mulai menaiki akan bukit itu. Pelan-pelan saudara, tapi pasti ya. Dia melihat keadaan situasi, dia berjalan dengan hati-hati. Lama-lama dia naik, tidak melorot. Naik lagi, tidak melorot. Naik lagi, ternyata dalam perjalanan itu bukit ada panjatan-panjatan yang kalau kita lihat, kita tidak akan jatuh. Sehingga setelah dia mempelajari, dia tahu, dia hati-hati, akhirnya dia naik, akhirnya mencapai puncak bukit itu. Dan pada saat sudah di puncak, apa yang terjadi? Dia lihat semua pintu terbuka. Dia bisa menikmati akan segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Saya berdoa, saudara jangan terlalu tergesa-gesa. Tapi jangan sekali-kali saudara menjadi putus asa. Menghadapi tahun depan, apa yang harus dilakukan adalah lihat keadaan dan situasi. Ternyata Tuhan sediakan tempat-tempat pijakan yang membuat saudara dan saya tidak akan bakal melorot. Saudara. Naik ke tempat pijakan itu, naik ke tempat pijakan itu lagi, naik ke tempat pijakan itu lagi, dan akhirnya mencapai puncak. Dan saudara akan melihat banyak divine connection yang Tuhan bukakan, banyak joint venture yang Tuhan sediakan, sampai terbuka buat saudara dan saya. Amin, amin. Siap. Nah, hari ini saudara, kemarin pada saat kita doa 24 jam. Yang pertama Tuhan katakan begini. Nah, tahun depan Tuhan sediakan 2 senjata. Betul? Kenapa Tuhan berikan 2 senjata ini? Karena Tuhan tahu inilah tempat terjalnya. Kita butuh perlindungan. Kita butuh terobosan. Betul? Oleh karena itu Tuhan sudah siapkan. Nah, untuk menaiki ke tempat yang dinamakan bukit itu, kamu gak bisa sendiri, gak bisa buru-buru. Ya. Kamu harus tahu situasi keadaan, kamu bisa melakukan dan Tuhan berikan 2 senjata. Amin. Buat saudara yang belum mendengar, saudara bisa lihat di YouTube, sudah dikeluarkan dan sudah dilihat di SoundCloud-nya ada tentang senjata yang pertama yang Tuhan berikan di tangan kiri. Ya, yaitu perlindungan Mazmur 91. Kenapa? Karena Tuhan katakan tahun depan bukan tahun yang benar-benar makmur semuanya. Makmur buat orang-orang tertentu. Terlepas dari semuanya malapetaka buat orang-orang tertentu. Jadi
butuh perlindungan. Banyak masalah, banyak bencana yang bakal terjadi. Tapi Tuhan sudah kasihkan suatu senjata. Senjata di tangan kiri yaitu Mazmur 91. Hari ini kita membahas senjata yang kedua. Ya, yang ada di tangan kanan yaitu Yesaya 60. Nah, saudara, oleh karena itu saat ini saya ingin bersama-sama sampaikan ada perkara-perkara yang luar biasa karena Tuhan berikan 7 pintu yang terbuka. Apa itu? Apa itu? Berapa pintu? Saya harap ini khotbah saudara responi. Saat saya bertanya saudara jawab. Firman Tuhan katakan ini tahun P. Amin. Apa yang kau ucapkan itu akan jadi. Jadi harus ada respon. Ya. Respon adalah sesuatu yang mengatakan aku percaya ya dan amin. Apa yang difirmankan jadi buat hidupku. Amin. Itu yang harus ada. Sebab kalau tidak, berkat itu yang saya terima sendiri. Ya. Siapa yang mau terima berkat? Nah, kalau mau responi setiap apa yang ditanya. Amin. Ya. Ada 7 pintu. Ya. Karena itu pintu gerbang yang terbuka dan banyak peluang. Ada 7 pintu. Saudara, pada saat saya dapat firman ini, Tuhan mengatakan, nak ada 7 pintu yang akan aku bukakan untuk tahun depan. Ada firmannya enggak? Ada. Kita baca bersama-sama dalam Sakarya pasal yang ke-10 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Ya. Saudara ditayangkan di sini dikatakan, ya, yuk kita bangkit berdiri, responi firman Tuhan. Responi firman Tuhan. Ya. 2, 3. Daripada mereka akan muncul batu penjuru. Daripada mereka akan muncul patok kemah. Daripada mereka akan muncul busur perang. Daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Terus, maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh. Seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka. Dan mereka akan membuat orang-orang yang mengendarai kuda. Ini firmannya ya. Ini firmannya kamu terima dulu. Silakan duduk. Ya. Firman ini adalah firman buat tahun depan. Ya. Ada janji Tuhan dalam Sakarya pasal 10 ayat 4 dan 5. Jika saudara meresponi dan percaya, itu akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Amin. Amin. Nah, ya. Lalu kita bahas, dikatakan gini. Daripada mereka, itu artinya daripada kita. Ini kan firman Tuhan tadi dalam Sakarya daripada mereka. Mereka siapa? Saya. Sion, amin, keluargaku, ya. Daripada saya dan keluargaku akan muncul batu penjuru. Ya. Yang pertama, ini pintu gerbang pertama. Daripada saudara dan saya akan muncul batu penjuru. Ya. Katakan sebelahnya, tahun depan, ya. Dari hidupku, dari keluargaku ya akan muncul batu penjuru, akan muncul batu penjuru. Ada perkara-perkara yang ajaib, itu pintu gerbang yang pertama. Pintu gerbang yang pertama, batu penjuru. Nah, kita akan bahas apa sih batu penjuru itu ya. Dikatakan ya, apa arti batu penjuru? Ya. Saudara tahu batu penjuru itulah batu yang dipakai ya, sebagai
pusat atau sentral sebuah bangunan. Betul enggak? Ya. Orang kalau mau membangun rumah, saya teringat sekali pada waktu kami mau membeli tanah sebelah ini yang sekarang dipakai gedung sekolahan. Itu dulunya kan ada temboknya, ya. Tanahnya kosong. Kita nggak punya uang. Tapi Tuhan katakan begini, "Nak, tanah sebelah ini aku berikan kepadamu buat sekolah." Lalu ternyata tanah itu disita sama bank. Nah, saya anugerah Tuhan, pensiunan notaris, saya kenal sama bank-bank. Saya lihat, oh itu ada di bank, pada saat itu ada di Bank Danamon. Saya datangi Bank Danamon. "Pak, tanah sebelah itu disita." "Iya." "Kenapa Bu, mau dibeli?" "Iya." Hebat loh, saya berani ngomong gitu, duit tidak ada. "Iya." Terus saya masih ingat saat itu saya pergi sama Ibu Ina. "Tapi ini harus dibayar Bu, orangnya itu sudah nunggak lama. Bunganya sekian ini." "Ya Pak, saya mau lihat dulu aja." Gitu ya. Ibu harus bayar, ya, masukkan uangnya ke Bank Danamon. Saya bilang, "Iya, saya punya rekening di Bank Danamon." Saya bilang, "Nanti uang saya masukkan ke rekening saya." Saya bilang, "Nanti begitu mau dijual, nanti saya transferkan ke utangnya orang ini." Ya. Kaki saya ditendang sama Ibu Ina. Gitu. Diem saya gitu ya. Karena dipikir, mau dimasukin duitnya mana Ci? Gitu ya. Dari matanya saya tahu. Saya bilang, "Diem dulu, yang penting diem dulu." Singkat cerita saya bilang, "Pak, saya mau pinjam kuncinya. Saya mau masuk, mau lihat dulu tanahnya." Itu. "Loh, Ibu di gedung rahasia tuh sebetulnya tahu." "Ya tapi saya pengen lihat dalamnya." Akhirnya dikasih kunci kita nih. Saya masuk. "Kelilingi yuk." Kelilingin. Anak-anak sekolah SD saya bilang, "Tiap pagi ya, kamunya guru-guru, tiap pagi ya, murid-muridnya suruh keliling ini tempat keliling, dikelilingin terus. Lalu akhirnya singkat cerita belum kita beli. Lalu saya bilang, "Yuk kita bikin batu penjuru." Itu belum dibeli loh saudara. Gak ada orangnya sih. Kuncinya dari saya. Banknya percaya sama saya. Saya panggil tukang. "Ini buat batu penjuru." Gali saudara. Bikin fondasi di situ. Tutup tanah lagi. Doain. Kasih segala sesuatu 1000 jurus taruh di situ. "Tuhan, ini milikmu, pasti jadi." Wujud nyata bangunan jadi. Karena apa? Dipancangkan batu penjuru. Batu penjuru itu sentral saudara. Dan Tuhan katakan, kalau engkau tahu bisa naik sampai tahun 2020, engkau akan menjadi sentral di dunia ini. Tahun 2020 engkau akan bisa menjadi sentral. Nah sekarang saya mau katakan, apa yang dimaksudkan dengan sentral? Sentral adalah sesuatu pusat. Betul? Betul? Nah, kalau saudara dan saya menjadi sentral ya, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kita baca di dalam Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16. "Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya," ya, kalau ada firman yang dikatakan sesungguhnya, itu pasti jadi. Ya, dikatakan, "Sesungguhnya aku," kata Tuhan, "meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh." Dan dikatakan, "Siapa yang percaya tidak akan." Amin. Saudara tahu, Yesus Kristus Tuhan adalah batu penjuru. Dan dikatakan di Sion
Tuhan letakkan batu penjuru. Dan firman tadi dikatakan, dari mereka akan timbul apa? Batu penjuru, yaitu saudara dan saya. Amin. Sentral. Sentral ada suatu pusat. Kalau Tuhan sudah nunjuk saudara sebagai pusat, saudara akan menjadi distributor yang luar biasa. Di mana-mana saudara akan menjadi sentralnya. Ya. Semua orang pengen mau apa? Kamu mau beli dari agen? Enggak kalau bisa aku mau jadi distributor yang besar. Amin. Karena saudara dan saya jadi sentral dalam segala sesuatu. Ini firman, ini janji, ini bukan kata-kata saya. Tapi ini kata firman. Amin. Ini kata firman menjadi batu penjuru. Amin. Terus yang bagaimana bisa menjadi batu penjuru? Kita dikatakan di sebelah kanan Tuhan kasih senjata Yesaya 60. Betul? Kita baca Yesaya 60 ayat yang pertama. Ini sentral. Ya. Ini batu penjuru. Bangkitlah menjadi teranglah. Ya. Saudara, sentral tidak pernah gelap. Ya, saudara harus tahu. Sentral selalu terang. Jikalau terang itu mulai menyala, ya, mulai terjadi sesuatu, itu semua orang akan datang kepada terang itu. Ya. Dikatakan bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, apa artinya? Begini, bangkit menjadi terang, tapi saya ini tidak bisa jadi terang. Tetapi kalau sinar kemuliaan Tuhan masuk menyinari kita, maka kita akan ada radiasi terang. Amin. Radiasi terang inilah yang membuat semua orang akan melihat kita. Dan kita akan menjadi sentral. Hanya karena anugerah Tuhan, terang menyinari kita, yang membuat dengan terang menyinari kita, kita menjadi terang, maka kita akan menjadi sentral buat bangsa-bangsa. Amin. Tangkap saudara ini. Tangkap hal ini akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Amin. Saudara, sekarang musim hujan ya. Saudara tahu laron? Ya. Dia itu kalau mulai jam 6 dia akan cari apa? Cari lampu yang terang. Begitu lampu kita nyalakan, dia akan datang mengerumuni terang lampu itu. Betul nggak? Pernah ngalami nggak? Supaya laronnya pergi, lampunya kudu dimatiin. Betul nggak? Nah, ya. Di mana ada terang, di situ kumpul semuanya. Di mana engkau akan menjadi sentral Tuhan. Tempat ini akan penuh. Amin. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Di mana terang Tuhan ada dalam hidupmu. Ya. Sesuai dengan Yesaya 60. Maka akan terjadi perkara yang ajaib dalam hidup. Amin. Ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Amin. Ini akan terjadi saudara. Bangsa-bangsa akan melihat ada apa ya tahun 2020 ini. Kok ternyata ada sesuatu sentral dalam hidup tiap-tiap anak Tuhan. Karena itulah janji Tuhan. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Yang pertama, jadi patok. Jadi apa tadi dikatakan? Jadi apa? Amin. Menjadi batu penjuru. Kalau terangmu menjadi nyata dalam hidupmu. Hal yang kedua dikatakan
menjadi patok kemah ya. Coba kita kembali kepada Zakaria 10 tadi. Ayat 4 dikatakan, daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah. Nah, apa yang dimaksudkan dengan patok kemah? Ini pintu gerbang yang kedua. Pintu gerbang yang kedua adalah menjadi patok kemah. Saudara, patok itu gunanya satu ya. Kalau saudara mau melihat seberapa banyak batas tanah saya, itu suka dari BPN kita minta, Pak minta patoknya supaya menjadi suatu tanda. Patok adalah suatu tanda ini milik saya. Ini batas milik saya, itu patok. Bisa buat matok tanah. Tapi patok juga bisa dipakai buat bunuh Sisera. Masih ingat urusan daripada istri Yael? Istri Yael saat itu Sisera adalah seorang panglima yang luar biasa. Dia mengalahkan bangsa Israel. Nah saat itu dia lari ke kemahnya Yael. Dan saat di kemahnya Yael apa yang terjadi? Dia katakan ini musuh. Dia ambil patok kemah. Ya. Jadi patok itu bisa dipakai buat memancangkan suatu, tapi buat membunuh musuh. Tapi patok itu juga bisa dipakai buat bentangkanlah tendamu untuk memperbesar dan memperluas usahamu. Amin. Nah, saudara, tergantung dari apa yang kita mau pakai patok itu. Patok bisa dipakai buat ngikat rambutnya Simpson, betul? Ya. Tergantung. Tetapi di dalam Keluaran 35 ayat 18 dikatakan, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya. Jadilah patok yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Dikatakan kamu akan menjadi patok kemah. Ya. Artinya seberapa kamu mau memperluas usahamu, patok di situ. Ya. Seberapa kamu ingin untuk memperluas pelayananmu, patok di situ. Ya. Sebagaimana saya katakan, saya percaya Tuhan harus katakan ini tanah harus jadi milik untuk sekolahan. Ya. Saya sudah pancangkan ini yang namanya batu penjuru. Saya katakan patok ujung sana, patok ujung sini. Kan katakan Tuhan ini milikmu. Patok ada tanda pemilikan. Seberapa banyak imanmu, patok itu akan menjadi milikmu. Tahun depan Tuhan janjikan pintu gerbang yang kedua ya. Perluas usahamu, perluas pelayananmu. Dan Tuhan katakan patok akan menjadi milik kita. Karena Tuhan katakan daripada mereka akan keluar patok kemah. Betul? Ingat, tangkap itu gerbang yang kedua. Gerbang yang ketiga dikatakan daripada mereka akan menjadi busur perang. Apa itu busur perang? Kita baca di dalam 2 Samuel 22 ayat 35. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. 2 Raja-Raja 13 mulai ayat yang ke-15. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya.
Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, bukalah jendela di sebelah timur. Dan ketika dibuka berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanah. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis binasa. Saudara, anak panah kalau tanpa busur dia nggak bisa melecit dengan keras. Tapi kalau anak panah itu ditaruh dalam busur dan mulai busur itu direntangkan, seberapa besar dan lebarnya engkau membentangkan akan busur itu, seberapa anak panah itu akan melecit jauh. Saudara, apa gambarannya ini? Tuhan katakan, nak, engkau diberi kuasa. Ya. Engkau, saudara dan saya diberi kuasa tahun depan. Bukan sekedar sebagai anak panah. Tetapi saudara dan saya sebagai busur, saudara. Betul? Busur apa dikatakan? Busur buat perang. Bisa membunuh musuh, tapi bisa memperluas. Karena dikatakan, inilah busur yang membuat anak panah kemenangan. Kemanapun engkau pergi, kemenangan di tangan saudara dan saya. Amin. Ini luar biasa banget. Sangat luar biasa janji Tuhan untuk tahun depan. Lalu kita teruskan yang keempat. Dikatakan menjadi penguasa bersama. Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudara, sejumlah unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dan Median dan Efra. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Menjadi penguasa. Ya. Dikatakan menjadi penguasa bersama. Ini menandakan ada joint venture yang Tuhan bukakan untuk tahun depan. Banyak tawaran yang akan saudara terima untuk ikut kerjasama dalam segala perkara. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang pengusaha yang diberkati Tuhan. Dia tiba-tiba telepon dan dia mengatakan, saya sekarang ada di luar negeri. Nah, saya tanya, oh kamu lagi jalan-jalan? Oh enggak bu, lagi bisnis. Dia bilang, saya sedang diundang untuk konferensi. Dan saya merasakan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan memberkati usaha saya. Dia pengusaha tambang yang sangat besar di Indonesia. Dia punya tambang nikel yang luar biasa. Dan dia mendapatkan undangan itu. Dan dia katakan, dia ditunjuk. Dan sesudah disurvei semuanya, dia termasuk 3 besar di seluruh dunia. Saudara, dia pemasok nikel yang luar biasa. Diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan sanggup membuat dia menjadi penguasa. Dia banyak sekali ditawarkan untuk join sama perusahaan besar-besar di luar negeri. Ini waktunya. Dan saya percaya bukan sekedar pengusaha itu saja. Ini akan menjadi milik saudara dan saya. Telinga-telinga yang mau mendengar akan apa yang Tuhan sedang rencanakan 2020. Dikatakan kamu akan menjadi penguasa bersama-sama. Berarti ini join sama orang.
Dia diberkati, saya diberkati. Amin. Mungkin saudara mengatakan, mana mungkin aku nggak punya modal. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Siapa tahu modal diberi sama dia untuk saudara bisa disuruh kerja. Join untuk menjadi penguasa bersama-sama. Amin. Ya, ini akan terjadi. Katakan lagi. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa, artinya kenikmatan dan pertumbuhan. Dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kudus adalah Allah Yakub. Saudara mungkin mengatakan begini, aku sebagai pengajar, sebagai guru, aku sebagai karyawan, mana mungkin saudara, tidak ada yang mustahil untuk kita join dengan universitas, dengan sekolah-sekolah di luar negeri, dan saudara dibiayai untuk sekolah di sana. Amin. Buat Tuhan itu perkara kecil. Karyawan, penari, buat Tuhan perkara kecil untuk kau dibawa sampai ke luar negeri. Disekolahkan di sana untuk menjadi penari. Buat Tuhan itu perkara kecil. Karena ada dikatakan menjadi penguasa bersama-sama. Amin. Lakukan bagianmu. Tahun 2020 ada perkara yang ajaib. Saudara, mungkinkah aku bisa kalau aku sebagai ibu rumah tangga? Bisa saja, kenapa tidak? Suatu saat mungkin ada orang yang datang dari luar negeri. Makan masakan GK ceritanya. Wow, masakannya enak. Siapa yang masak? Ibu-ibu. Oh, aku mau buka restoran di luar negeri. Yuk ikut saya, tak biayain 3-4 orang, bahkan 10 orang masak di sana. Tak kasih gaji, tak kasih ini, tak kasih ini. Buka restoran ternyata di luar negeri. Bisa enggak? Itu perkara kecil buat Tuhan. Menjadi penguasa bersama-sama. Nah, lalu orang-orang GK mengatakan begini, enggak maulah kalau saya cuma sekedar disuruh jadi karyawan. Jadi maunya apa? Join dong. Oh ya. Maksudnya gimana? Ya saya keluar tenaga, lu keluar uangnya. Kamu buka restoran, join sama saya. Boleh. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin. Dari yang kerja di GK di sini punya cabang di sana di mana-mana. Itu perkara kecil atau perkara besar di hadapan Tuhan? Kecil. Amin. Jadi jangan merasakan gini, mana mungkin. Jangan belajar seperti Sakaria. Sakaria pada saat dikatakan engkau akan punya anak laki-laki, ya, dan akan membuka jalan buat Kristus Yesus akan lahir. Mana mungkin. Lalu malaikat Gabriel mengatakan, kau punya level sebagai imam besar, levelmu adalah imam besar, engkau tidak percaya kepada malaikat Gabriel, bisu kamu. Mau bisu? Mau bisu? Jangan suka mengatakan tidak mungkin. Buat firman Tuhan selalu mungkin. Amin. Ayo saudara, kita responi akan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Amin. Jangan tidak percaya. Senjata ini sudah Tuhan berikan di tangan kanan. Amin. Yang kelima, pintu gerbang yang kelima, Tuhan katakan engkau akan menjadi pahlawan. Saudara, kalau namanya pahlawan tuh gak pernah kalah. Saudara, saya gak pernah nonton film.
Tapi biasanya kalau film itu, kalau superhero-nya itu kalah menang. Ujungnya itu pahlawan. Dan Tuhan katakan engkau akan menjadi seorang pahlawan. Amin. Superhero ya. Pahlawan itu selalu menangan. Gak pernah namanya pahlawan itu kalah. Karena apa? Di depan kita ada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia yang berperang di depan kita, kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Ayat 10 dari Yesaya 60, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Bayangkan saudara, kalau ada orang yang membangun punya kita keluar uang enggak? Ya, kan namanya lebih dari pemenang. Betul? Dikatakan sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan, karena saudara dan saya menjadi Sungguh bangsa dan kerajaan tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Orang yang tidak mau tunduk lenyap. Bangsa-bangsa akan dirusakkan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon barangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarakan tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berpijak. Anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Nah, dari sini kita lihat, karena saudara dan saya akan menjadi pahlawan, semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah di bawah kakimu. Yesaya ayat yang ke-20 dan 22, 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Saudara menandakan seluruh anak keturunanmu menjadi orang benar. Seluruh anak-anakmu menjadi orang benar. Amin. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya, berarti apa yang Tuhan janjikan itu betul-betul luar biasa. Mereka sebagai mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganmu. Saudara ini ya, siapapun saudara dicangkok. Bukan dari biji. Saudara dicangkok, dimasukkan. Sebetulnya dikatakan engkau tidak berlayak. Tapi aku ambil engkau, tak cangkokkan dalam hidupku. Yang tidak layak menjadi layak. Itu Tuhan begitu luar biasanya atas hidup saudara. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Saudara, kalau saudara katakan aku modalnya kecil, enggak masalah. Karena yang kecil akan menjadi yang enggak masalah. Saudara kok katakan aku talentanya kecil, enggak masalah. Aku kerasanya tidak bisa apa-apa, enggak masalah. Yang enggak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan yang melaksanakan dengan segera. Tuhan akan melakukan dengan dan pada waktunya. Saudara percaya enggak ini janji Tuhan? Ini janji Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara hari ini datang di tempat ini, dengar, kalau saudara streaming di mana saja, saudara dengar. Berkat ini mengalir atas hidup saudara. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena ini bukan perkataan manusia, tapi janji Tuhan. Dalam firman Tuhan, ini bukan perkataan manusia. Kan Tuhan katakan, nak, janji ini ada dalam hidupmu. Amin.
Saudara, siapa yang saudara sudah mendapatkan ini, yang belum coba angkat tangan supaya minyak urapan ini lambang daripada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya. Taruh di tangan kiri. Ini senjata di tangan kiri. Senjata di tangan kiri. Ayo anak-anak ini ke depan aja ini. Kalian ngapain kamu ke situ? Ayo. Semua di depan. Lebih banyak kamu di depan, urapannya lebih kencang. Minyak lambang perlindungan. Taruh di tangan kiri, sebab ini adalah senjata, salah satu senjata. Ya. Saudara lihat, ini adalah fine gold. Ya. Ini lambang emas. Emas adalah merupakan logam mulia yang tinggi. Amin. Apalagi dikatakan fine gold. Saat kau mengangkat, inilah Yesaya 60. Dan dikatakan 7 gerbang terbuka. 7 gerbang terbuka. Amin. Ya. Sekarang kita seperti ini. Masing-masing berdoa dulu. Ya, masing-masing berdoa. Pegang erat-erat. Minyak urapan dipegang erat-erat. Fine gold dipegang erat-erat. Katakan bersama dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat 2 senjata yang kau berikan buat kami sebagai perlengkapan untuk masuk tahun depan. Terima kasih Tuhan, minyak ini kami angkat, lambang perlindungan-Mu. Mazmur 91 ada pada kami sepanjang tahun itu. Aku dalam perlindungan Tuhan. Keluargaku dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada malapetaka apapun. Tidak ada sakit penyakit apapun yang bisa menimpa hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat senjata di tangan kanan. Kami pegang senjata ini. Yesaya 60. 7 pintu gerbang menjadi milik kami. Mari berdoa. Terus berdoa. Masing-masing berdoa. Sampai ini menjadi kenyataan. Doa bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Kiaradabakaya sangkaradabakaya sakaratarama. Termeterai jadi, termeterai jadi, termeterai jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau janjikan menjadi kenyataan. Apa yang kau janjikan menjadi kenyataan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiara nama kaya sakaratarama kapa. Kira nama termeterai jadi